Akhirnya motor Om Febrian selesai kita restorasi ya. Hasilnya seperti ini. Tapi ini belum kita cuci ya. Jadi ini kita cuci dulu. Nanti setelah kita cuci, ngilangin debu-debu, ngilangin minyak-minyak. Nanti kita review ya. Kita review apa-apa aja yang dikerjain dan apa aja yang diganti. Nanti kayak saya kasih tahu. Untuk biaya sendiri, motor ini menghabiskan kurang lebih biaya sekitar nggak lebih dari 7 juta ya, sekitar 6 juta sekian, hampir 7 juta ya. Apakah mahal? Ya, kembali lagi, mahal murah itu relatif, tergantung bagaimana kondisi motor kalian dan requestnya seperti apa. Tapi untuk motor ini pembelanjaan spare partnya sendiri kurang lebih ada di sekitar 3 jutaan ya, karena untuk biaya jasa restorasinya sendiri, untuk pengecatan segala macamnya, ngecat bodi, sasis, terus kaki-kaki, semua yang bisa kita cat ulang. Terus baut cover body kita ganti baru, kaki-kaki, baut kaki-kaki ini kita krum ulang. Itu sudah 4 juta. Jadi sisanya tinggal pembelanjaan spare parts. Itu. Nah, spare partnya itu menghabiskan biaya sekitar 2.900.000-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Apa aja yang diganti nanti kita videoin, oke? Nanti kita review jelas. Sekarang biar dicuci dulu. Nanti setelah dicuci kita review jelas, mulai dari mesin, kelistrikan, apa aja yang diganti, semua nanti saya jelasin. Akhirnya ya selesai juga restorasi full 1 unit Supra X125 kepunyaan Om Febrian ya. Hasilnya seperti ini setelah kita cuci, sudah kita poles semuanya ya. Kita review mulai dari depan dulu ya, mulai dari kaki-kaki, kita mulai dari bawah dulu. Nah, ini untuk ban kita ganti pakai FDR Sport XR, ukurannya 80/80 ya. Lalu untuk kaliper kita cat ulang, warnanya juga kita sesuaikan lagi. Tabung shock depan juga ini sudah kita servis, olinya sudah kita taker. Ini oli saya ganti, saya taker jadi 60 mili. Untuk bearing-bearing masih bagus, masih standarnya. Ini cakram depan saya ganti, kebetulan yang lamanya sudah mulai haus, jadi saya ganti. Selang rem masih tetap pakai yang lamanya, minyak rem kita kuras semua, kita ganti baru pakai Preston. Kita mundur ke tengah ke bagian mesin. Mesin ini kemarin kan sudah ini ya, buat yang belum nonton bisa dicek dulu di part pertama ya. Terus di part yang pertama sekali itu perkenalan motor yang pada saat baru datang, itu bisa dicek dulu ya. Nah, ini untuk mesin ini bak kopling seperti biasa kita cat ulang ya. Begitu juga dengan yang magnet. Ini kopling kan kemarin kita ganti baru, kemarin kampas kopling, kampas ganda sama mangkoknya itu satu paket itu kita ganti semua. Blok seher bagus, silinder head kita skir ulang ya, kita setting lagi. Karburator sudah kita bersihkan, sudah kita setting juga, sudah sip, tenaganya cukup. Pedal rem ini kita krum, kickstarter kita krum ulang ya. Nah, jadi knalpotnya ini lehernya tadinya saya ini sama Om Febrian punya rencana mau diganti.
pakai yang stainless ya, pakai yang stainless bikinan Purbalingga. Setelah saya pelajarin, saya searching, saya lihat di marketplace ya, di Bukalapak, di Tokopedia. Setelah saya pelajari, saya baca-baca ulasannya, ternyata banyak yang bilang nggak presisi. Jadi daripada mahal-mahal sayang ya, eman-eman uangnya, takutnya nanti kurang bagus atau gimana kualitasnya, ya sudahlah, kita pertahankan tetap originalnya aja, kita pakai, terus kita cat ulang pakai hitam dop yang anti panas ya. Walaupun memang kelemahannya cat ini, kalau kena lumpur atau cipratan tanah itu kadang suka berbekas ya gitu. Tapi kalau masalah awet sih tetap awet sih ya, tetap awet, tetap warnanya tetap terjaga gitu loh. Biasanya cuman paling yang di bagian leher aja nih, karena dia kan panas sekali. Udah gitu kalau misalkan nanti kena cipratan air, tanah atau apa, biasanya suka ada bekasnya. Itu aja sih kelemahannya gitu. Jadi setelah saya pelajari, daripada sayang uangnya nanti takutnya nggak bagus atau gimana dipasangnya, ya sudah, jadi kita tetap pertahankan yang originalnya aja gitu. Kasihan juga nanti kalau ownernya, Om Febriannya, kita tetap pasangin yang stainless, nanti kurang cocok atau gimana, saya jadi nggak enak gitu. Jadi kita pertahankan tetap originalnya aja. Terus apalagi ya, kita ke belakang lagi. Untuk ban belakang sama seperti yang depan ya, kembangannya Sport XR Evo, ukurannya 90/80. Velgnya kita cat ulang warna hitam glossy ya. Terus kaliper juga udah kita cat ulang lagi ya. Kaliper kita cat ulang lagi. Ini nanti ada tutupnya ya, karetnya nanti kita pasangin. Ini minyak rem depan belakang kita ganti semua, kita ganti baru. Kampas rem juga semuanya kita ganti baru. Seal boot kalipernya pun kita ganti baru ya, depan belakang kita tetap kita remajakan, kita refresh ya. Shock breaker kita tetap pakai yang lama. Karet footstep juga yang belakang kita tetap pakai yang lama, karena saya rasa masih cukup oke ya. Dia masih bisa ngegantung gini, nggak turun-turun. Begitu juga yang kiri tuh ya. Nah, untuk jok kita custom ya sedikit. Jadi joknya ini, sarungnya kita pakai yang kasar, model pasir kalau tukang jok bilang. Terus kita bentuk ulang ya bagian sininya, pinggirannya, biar lebih kelihatannya lebih manis ya. Itu. Nah, untuk saklar sendiri ada yang kita ganti, itu di saklar starter, klakson, sama sen. Kalau untuk yang ini jauh dekat sama lampu, saklar lampu itu tetap kita pakai yang lama karena masih oke ya. Kalau untuk starternya yang lamanya udah kusam, jadi kita gantiin yang baru biar dapat ya, manis dilihatnya. Grip juga ini kita ganti baru ya, grip kita ganti baru. Ini kita chrome ulang ya, handle juga kita chrome ulang. Nah, ini master rem kemarin udah kita servis ya, master remnya udah kita servis. Atasnya ini master rem dalamnya juga udah kita bersihin ya. Nah, untuk spion sengaja kita ganti yang seperti ini, yang kecil, karena requestnya nggak mau yang orsinil. Kalau orsinil katanya kegedean, jadi kita pakein ini yang kecil. Tapi biarpun kecil gini, kacanya kaca bener ya, lihatnya jauh kan, bukan kaca cermin, jadi dilihatnya enak ke belakang gitu. Jadi walaupun nggak orsinil tapi fungsinya tetap dapat ya. Untuk cover body yang kita ganti, cover batok lampu ini depan, belakang, batok speedometer itu kita gantiin yang original. Spakbor depan ini juga kita ganti yang original, sama cover kontak ini ya, ini juga kita ganti yang original. Sisanya kita pakai yang lama, kita cat ulang semua ya. Nah, ini untuk strippingnya, ini strippingnya KW bukan orisinil ya, stripping KW yang kita pernis ulang. Memang namanya KW tetap nggak bisa sebagus yang orisinil ya, itu kadang pinggirannya gini kurang, pinggirannya kadang dia kurang sip, kurang bagus ya.
tapi setelah kita pernis nyaru lah, nggak kelihatan ya. Seperti ini hasil setelah kita clear, kita pernis ya. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk yang depan ini apa ini namanya ya, visornya lah. Visornya ini tetap pakai yang lama, stikernya juga ini original. Saya pertahanin walaupun ada sedikit-sedikit putih-putihnya ini ya, nggak masalah, kita pernis ulang. Kenapa? Supaya apa ya, karena kita kalau beli stiker ininya doang nggak ada yang jual ya. Kalau misalkan kita copot, kita kelet, kurang manis ya, nggak ada tulisan Hondanya. Jadi saya pertahankan pakai yang aslinya, kita cat ulang. Nah, ini karena spionnya bukan aslinya, dia kan spionnya kalau ini biasanya nih murnya pendek gini ya. Jadi kalau kita pakai langsung tanpa peninggi ini, ngencenginnya susah. Ngencenginnya susah, nanti rawan bodinya rusak. Jadi kita tinggiin sedikit supaya posisinya lebih tinggi, terus ngebautnya juga lebih enak, nggak kena cover body gitu ya. Ini sudah saya tes jalan, kaki-kakinya enak ya. Komstir, ini komstirnya baru ya, kaki-kakinya enak, shock breakernya juga udah enak. Ini saya bikin agak sedikit lebih keras dibandingkan yang orisinilnya untuk yang depan ya. Sedikit lebih keras, ribonnya agak saya bikin sedikit lebih lambat supaya lebih stabil dipakainya ya gitu. Tapi tetap nyaman, tenang, tetap nyaman ya. Karena di sini kita bangun motor itu ke satu prinsipnya ada tiga ya, ada tiga. Ke satu itu harus nyaman, yang kedua enak, yang ketiga harus bagus. Bagus dalam artian enak dilihat, rapi gitu ya, nggak yang asal-asalan, nggak yang trondal-trondol. Semua di sini rata-rata konsepnya standar elegan lah ya, elegan look, nggak yang aneh-aneh ya. Itu. Nah, ini untuk gear set semua masih pakai yang orisinilnya karena masih bagus tuh ya. Ini ditarik masih kenceng ya. Ini kita bersihkan semua rantainya ya, kita rendam di bensin, terus kita bersihin, kita cuci, terus kita oliin lagi gitu. Ini sengaja nggak kita ganti karena masih bagus ya, walaupun memang ini bukan aslinya ya. Tuh, Fukuyama ya, tapi nggak masalah karena masih bagus, karena masih bisa dipakai, masih layak. Jadi ya kalau dinilai dari 1 sampai 10 bisa dibilang ini kondisinya masih sekitar 7,5 lah. Jadi kalau saya rasa kalau kita nilai spare part 1 sampai 10, kalau dia kondisinya sudah di kategori sudah masuk di 6 nilainya gitu ya, kalau kita nilai itu ada baiknya kita ganti. Tapi ini masih di sekitaran 7,5 ya, 7,5 sampai 8. Jadi saya rasa masih oke, masih cukup mumpuni untuk kita pakai lagi, nggak perlu kita ganti gitu. Ini detail stikernya yang sebelah sini dan juga hasil catnya ya. Seperti itu ya. Ini behel juga kita cat ulang lagi. Untuk mika-mika lampu kita tetap pertahanin yang standarnya, kita poles, kita kita poles ya supaya dia lebih mengkilap. Memang kalau misalkan kita ganti bisa jauh lebih mengkilap, tapi ini sudah cukup ya. Tidak mengharuskan untuk diganti karena masih bisa dipakai, nggak rusak, nggak apa, jadi nggak perlu kita ganti ya. Sekarang kita coba nyalain ya. Mesin suara halus, tenaganya juga enak, digeber-gebernya. Masih dingin ya, biar dihangat dulu. Ini untuk lampu sen semua hidup ya, normal ya. Lampu jauh juga mau jalan ya. Nah tuh ya, jalan ya. Semua ini nyala ya, sen-sen, lampu senja. Nah, nyala ya.
Ini lampu kota juga semua nyala ya, sebelah situ juga nyala ya. Rem juga nyala ya, kelihatan semua berfungsi normal ya. Gigi 1 2 3 4 ya, normal semua. Tes speedometer jalan ya. Sip ya. Sudah, tenaganya sudah kembali lagi. Sudah sip. Oke, jadi motor ini sudah selesai, siap kita serah terima ya. Siap kita serah terima. Jadi kurang lebih tadi seperti itu untuk restorasinya, apa-apa aja yang diganti, apa aja yang kita perbaiki ya. Motor ini menghabiskan biaya sekitar 6.900-an ya, 6.900.000 atau 6.800.000 itu saya lupa, kurang lebih segitu, tapi nggak lebih dari 7 juta. Untuk jasanya sendiri sekian ya, jasanya segitu. Untuk motor bebek, motor matic ya, itu segitu ya jasanya. Nah, tinggal nanti penambahan spare part kalau misalkan ada yang mau restorasi. Kebetulan motor ini kondisinya nggak terlalu parah-parah banget, jadi tidak terlalu banyak yang diganti ya, cukup ada beberapa bagian aja yang kita remajakan ya, itu. Nah, untuk kalian yang mau restorasi bisa datang aja langsung ke sini. Lokasinya ada di Taman Harapan Baru. Tuh. Ya. Taman Harapan Baru, di situ juga ada WA-nya, nggak usah tanya-tanya lagi lokasinya di mana, kontaknya mana. Itu sudah ada ya. Jadi makanya kalau kalian nonton video ini jangan di skip-skip, ditonton dari awal sampai akhir. Jadi videonya, informasinya tuh bisa jelas ya, gitu. Oke, jadi biaya sudah, lokasinya udah, apa-apa aja yang diganti, apa-apa yang dikerjain juga sudah saya videoin sebelum-sebelumnya. Prosesnya kurang lebih seperti itu, dan ini pengerjaannya kurang lebih ini masuk bulan 6 ya. Masuk bulan 6, kita sekarang selesai di bulan 8, kurang lebih sekitar 2 bulanan. Tapi untuk lama pengerjaan restorasi sendiri itu tergantung bagaimana kondisi motor kalian ya. Tergantung kondisi motornya, terus juga tergantung antrian juga ya. Saya di sini kebetulan untuk saat ini di bulan 8 ini antrian sudah ada sekitar 7 ya, ada 7 motor, 8 ya. 8 motor itu. Jadi untuk kalian yang punya motornya nih, ada Poswan itu punya Mas Ahmad, ada Mas Tri ya, ini ada punya Ninja, ini punya Om Ahmad, itu juga udah beres sih ya, tinggal kita cuci aja. Terus ini ada masuk motor tua punya Om Hendra. Dimohon untuk bersabar ya, bersabar nunggu antrian. Kita kerjakan semaksimal mungkin ya, karena kita di sini keterbatasan pegawai, jadi ya sudah, mau tidak mau kita kerja harus sabar ya, nunggu antrian, pelan-pelan kita kerjain semaksimal mungkin gitu. Oke, jadi saya rasa video ini cukup ya, cukup sekian. Saya rasa informasi sudah jelas, mudah-mudahan kalian juga bisa informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian gitu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.